Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham, amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah kita akan lanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad pada kesempatan siang hari ini. Masih tentang fadilah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nasai Nabi Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi. Wa qala qul la ilaha illallah. Wa qala ya Rabbi kullu ibadik yaqulu hadza innama uridu syai'an takhusuni bihi. Wa qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Ketika munajat, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bermunajat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarilah aku kalimah yang saya bisa ingat kepadamu. Akhirnya Allah berfirman, ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, semua hambamu bisa berkata demikian, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang saya maksud, yang saya inginkan itu engkau mengkhususkan amalan kepadaku, apa yang terbaik untukku, untuk aku amalkan. Akhirnya Allah berfirman, hai Musa, andaikan langit 7 dan penghuni langit itu selainku ditaruh dalam piringan yang satu, dan bumi juga yang 7 ditaruh di piringan itu, kemudian la ilaha illallah ditaruh dalam piringan yang lain ditimbang, maka niscaya masih berat la ilaha illallah. Jadi jangan sembarangan Musa dengan kalimah la ilaha illallah. Disangkane remeh, itu merupakan kalimah kang berat, kalimah kang hebat. Andaikan langit 7 dan penghuni kemudian bumi 7 ditaruh dalam piringan la ilaha illallah dalam piringan yang lain, niscaya berat la ilaha illallah. Kemudian hadis lain, fa inna iblisa atau alaikum bila ilaha illallah wal istighfar waqtiru bin huma. Fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunubi wa halakuni bila ilaha illallah. Dari Abu Ya'la, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu, dan dari turunan-turunan beliau dari dzurriyyah sahabat Abu Bakar, bahwa tetaplah kamu dengan berzikir la ilaha illallah dan istighfar. Sesungguhnya iblis itu berkata, saya rusak manusia dengan dosa-dosa, dan mereka merusakku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Akhirnya ketika saya melihat seperti itu, aku rusak lagi mereka dengan hawa nafsu, dan mereka menyangka mereka yang terbaik dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Itu iblis bisa binasa, iblis bisa dirusakkan dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Akhirnya iblis membalas dengan hawa nafsu, disangka mereka itu paling baik, orang yang paling hebat. Itu akhirnya manusia itu binasa dengan rasa ujub, rasa takabur. Diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau dalam satu umroh, satu tawaf, beliau berpapasan dengan
seorang yang dulunya beragama Nasrani yang dikatakan namanya Uskuf. Ketika itu Imam Syafi'i menyapa Uskuf, Uskuf, kenapa kau tinggalkan agama bapak-bapakmu, kau beralih ke agama Islam? Uskuf tadi berkata, saya telah mengganti dengan agama yang lebih baik. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, kenapa demikian? Bagaimana kisahnya Anda bisa masuk Islam, bisa meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya Uskuf tadi bercerita, dalam satu waktu dirinya pernah naik perahu ke tengah laut. Sampai di tengah-tengah ada badai. Perahunya diterjang ombak yang sangat besar, akhirnya pecah. Untung dia bisa menggapai satu papan dan bisa terselamatkan. Dia akhirnya digiring oleh ombak ke satu pulau yang terpencil dari pulau-pulau di laut. Di situ terdapat banyak pepohonan yang rindang, banyak buah-buahan. Buah-buahannya lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada busa. Kemudian airnya lebih jernih daripada aqua. Akhirnya dia bangga, senang bisa memakan buah-buahan yang enak sekali yang belum pernah dia temukan. Sampai menjelang sore-sore, menjelang maghrib, dia ketakutan. Jangan-jangan ada binatang buas yang menerkam dia. Akhirnya dia takut dan naik ke pohon dan tidur di ranting ataupun di batang pohon. Belum sampai begitu gelap, dari kejauhan dia melihat ada seekor hewan yang mendekat dari lautan itu, mendekat. Akhirnya tampak jelas binatang itu binatang yang aneh, berkepala burung kasuari, kemudian berwajah-wajah manusia, berkaki-kaki onta, kemudian ada buntut-buntut ikan. Itu binatang apa ini? Kasuari, kepalanya seperti burung kasuari, mukanya seperti muka manusia, kakinya seperti kaki onta, kemudian ada ekor seperti ekor ikan. Semakin dekat, akhirnya si Uskuf ini hendak kabur, hendak ambil langkah 1000, turun kemudian dia ambil langkah 1000. Akhirnya sebelum dia kabur, sebelum dia berlari, binatang tadi mencegah, Kif, berhentilah kamu. Kalau tidak berhenti akan aku binasakan, aku makan kamu. Akhirnya si Uskuf tadi berhenti. Kemudian binatang itu berkata, ya rojul, madinuka, apa agamamu? Uskuf tadi berkata, an-Nasroniyah, saya beragama Nasrani, beragama Kristen. Akhirnya binatang tadi berkata, waihaka, celaka kamu, kembalilah kamu ke agama Hanifiyah, ke agama yang sesuai fitrah manusia, agama Islam. Akhirnya Uskuf tadi berkata, bagaimana saya bisa beragama Islam? Akhirnya binatang tadi berkata, kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkatalah, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Uskuf tadi berkata demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu binatang tadi berkata, Uskuf, apakah kamu mau tinggal di sini ataukah kamu mau pulang ke negerimu, ke keluargamu? Akhirnya laki-laki itu berkata, ya mau pulang lah. Ngapain di sini, meskipun enak tapi bukan negaranya. Ya masih enak gak di negara sendiri, di rumah sendiri daripada di rumah orang tapi bukan rumah dia. Ya sudah, kalau kamu mau pulang, tunggu sebentar, ada perahu lewat. Akhirnya
binatang ini kembali ke tengah laut. Belum sampai hilang dari pandangan, ada perahu yang datang. Kemudian dia mengaweh-aweh, melambai-lambai. Akhirnya perahu itu mendekat dan dia naik ke dalam perahu itu. Ternyata di situ ada ABK ataupun ada penumpang 12 orang yang semuanya adalah Kristen semua. Akhirnya diceritakan tentang dia. Awal dia naik perahu, kemudian dihantam ombak, kemudian pecah dan terbawa ombak sampai ke pulau yang terpencil di tengah lautan, bertemu dengan hewan yang aneh, dan hewan itu berkata demikian, diceritakan semuanya. Akhirnya orang 12 ini masuk Islam semuanya. Alhamdulillah, berkah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya pada kesempatan dia bisa umroh ataupun bisa ke Makkah, tawaf dan bertemu dengan Imam Syafi'i, diceritakan kejadian itu kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Akhirnya begitulah keutamaan la ilaha illallah diantaranya, padahal masih sangat banyak sekali. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.